Coba adik muter dulu. Putar saja dulu. Saya cuma mau lihat punggungnya. Ya elah Pak, saya manusia. Alita merupakan gadis yang kabur karena dihamili oleh sang pacar. Ia tak mau melanjut merawat anak dalam kandungan karena masih mempunyai mimpi yang belum tercapai. Ketika ia kabur ke sebuah tempat tersembunyi, Alita mengalami laka hingga mobilnya terperosok. Ia berada di simpang angker di mana dirinya tak bisa keluar dan terus kembali ke tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah dimulai di mana Alita tersadar setelah ban mobilnya menghantam batu di pinggir jalan. Malam itu, Lita terdampar di sebuah desa Pangajaban. Karena mobil yang terperosok tak bisa diapa-apakan lagi, Lita menggedor bengkel Buya untuk meminta bantuan. Setelah mengetuk beberapa kali, Yahya, pemilik bengkel, keluar dan meminta Lita untuk tidak berisik karena sudah malam. Gadis itu memberitahu jika mobilnya menabrak batu dan tak bisa jalan. Karena takut jika gadis di depannya bukanlah manusia, Yahya meminta Lita untuk berputar ke belakang. Ya elah Pak, saya manusia. Untungnya tak ada lubang di punggung gadis itu, menandakan jika apa yang di depannya benar manusia. Lita kala itu mendapat panggilan masuk dari Adrian, sang kekasih. Yahya yang melihat hal itu meminta Lita untuk menghubungi temannya dan kembali lagi esok hari. Lita tak mengangkat telepon dari Adrian dan meminta Pak Yahya untuk melihat mobilnya yang terjebak. Yahya sempat menolak hingga Lita menawarkan bayaran yang cukup tinggi. Yahya yang membutuhkan uang pun tak bisa menolak permintaan itu. Ia meminta Lita untuk menunggu sementara dirinya hendak mempersiapkan peralatan. Lita yang masuk ke dalam bengkel melihat mobil yang tertutup terpal. Ketika ia mengintip mobil itu, Yahya bergegas melarang gadis muda untuk melihat mobilnya. Yahya dan Lita bergegas menuju ke lokasi mobil kecelakaan. Kok bisa? Pria itu heran kenapa bisa mobil menabrak batu yang berada di pinggir jalan. Lita hanya menjawab jika ia kurang konsentrasi. Yahya menghela nafas panjang dan ia meminta Lita untuk membantunya. Gadis itu memilih untuk mendongkrak sementara Yahya akan memindahkan batu yang ada di bawah roda. Setelah batu itu berhasil disingkirkan, Yahya memberitahu jika as roda mobil Lita patah. Ia menyarankan agar mobil ditinggal agar esok hari bisa diderek untuk dibawa ke bengkel. Karena tak ada pilihan, Lita pun mengikuti saran dari Pak Yahya. Lita yang merasa kelaparan menanyakan keberadaan warung terdekat. Pria itu meminta Lita untuk menahan lapar karena hari sudah malam, terlebih jalanan gelap gulita. Lita tak peduli karena sedari tadi ia berkeliling kampung dengan jalan kaki sendiri. Adrian kembali menelpon di mana Pak Yahya menyarankan agar teman dari Lita datang menjemputnya. Lita meminta Yahya untuk tidak mencampuri urusannya. Pak Yahya pun memberitahu jika ada warung pecel lele bernama Indah. Namun menurutnya masakan di warung itu biasa saja. Biasanya buka sampai malam, tapi masakannya biasa saja. Setelah berjalan beberapa meter, Lita sampai di warung pecel lele milik Indah. Ia langsung disambut keponakan Indah yang bernama Nia. Masih buka ya? Masih, kami buka sampai pelanggan terakhir. Nia menawarkan menu lele sebagai menu favorit di warungnya. Lita pun setuju dan memesan lele goreng untuk meredakan rasa lapar. Kamu di mana, Lit? Aku khawatir. Jangan ceroboh ya kamu. Gimana juga dia? Lita yang duduk di bangku diminta pindah karena tempat itu sudah ada yang memesan. Lita yang memakan lele buatan Ida merasakan jika sambal dari lele itu sangat enak. Nia, keponakan Indah juga menyarankan jika mereka harus pindah ke kota agar mendapat banyak keuntungan. Sayangnya, Nia yang terlalu banyak bicara membeberkan jika budenya tak mau pindah karena gagal move on. Bude gini-gini aja karena gagal move on. Nia, sudah. Setelah selesai makan, Lita meminta satu porsi lagi untuk dibungkus. Ia berniat membawakan makanan untuk Pak Yahya. Mendengar jika lele itu untuk Yahya, tiba-tiba Indah menutup warungnya dan tak menerima pesanan lagi.
Nia terus memaksa agar budenya memberikan makanan yang ada di meja. Terpaksa Indah menuruti permintaan dari Nia dan membungkus makanan terakhir. Saya bilangin ya, hati-hati sama Yahya. Selesai membayar, Lita bergegas kembali ke mobil. Ketika ia berjalan di persimpangan, Lita dikejutkan dengan pemuda yang menyapanya dari belakang. Lele yang tadinya untuk Yahya diminta oleh pria bernama Budiman itu. Lita pun akhirnya memberikan lele itu di mana Budiman memuji masakan Indah yang sangat enak. Masakan Indah memang tidak pernah berubah. Lita keheranan karena pemuda itu menyebut Indah dengan namanya dan tidak memakai ibu. Padahal Indah pemilik warung terlihat jauh lebih tua daripada Budiman. Pria itu hanya tertawa dan memberitahu jika kebiasaan lama itu tak bisa dirubah. Budiman meminta maaf karena ia heran ada perempuan yang berjalan di tengah malam. Lita pun bercerita jika ia mengalami apes di mana mobilnya terperosok dan ia kelaparan lalu mampir di warung Indah. Mobil saya apes. Terus saya lapar. Budiman bercerita jika ia terus berada di persimpangan itu dan tak bisa kemana-mana. Lita heran karena setiap orang bebas menentukan kemana mereka akan pergi. Budiman memberitahu jika manusia tak ada yang bebas dan pasti akan terikat dengan sesuatu. Entah terkait dengan keluarga, pekerjaan, bahkan takdir. Terikat oleh keinginan. Kalau nggak terikat dari apapun. Lita melihat jam di tangannya menunjukkan pukul 11 lebih 12 malam. Ia berpamitan pada Budiman dan berharap mobil sudah selesai. Ketika ia kembali ke mobil, Yahya mempertanyakan keberadaan Lita yang menghilang beberapa jam. Gadis itu mengatakan jika ia baru saja selesai makan. Yahya menjelaskan jika ia khawatir dan mencari Lita. Ia bahkan bolak-balik ke warung di mana warung Indah sudah tutup sedari tadi. Lita pun kebingungan. Yahya kembali memberitahu jika Lita tidak mengerti apapun tentang desanya. Ade itu nggak tahu apa-apa tentang tempat ini. Lita meminta Pak Yahya untuk santai, terlebih waktu belum menunjukkan pukul 12 malam. Yahya semakin heran dengan perkataan gadis muda itu. Ketika Lita melihat jam di tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 15 menit. Itu berarti Lita berpamitan dengan Budiman dan melakukan perjalanan 2 jam. Kini giliran Lita yang kebingungan dan tak bisa menjelaskan apapun yang terjadi dengannya. Ia mengatakan jika ia hanya makan dan kemudian mengobrol dengan pria yang ada di bangku. Pria itu bernama Budiman. Mendengar nama itu, Yahya kesal dan mengatai Lita sebagai pembohong. Pembohong kamu. Si Indah kan yang pasti. Yahya menuduh Indah yang meminta Lita untuk menyebut nama Budiman. Lita kebingungan dan Yahya mulai menggoyangkan tubuh dari Lita. Yahya yang mulai tenang pun meminta maaf pada Lita atas apa yang baru saja ia lakukan. Ia memberitahu jika mobil sudah selesai dan nunggu di derek esok hari. Ia juga memberikan penawaran pada Lita jika ingin tinggal di tempatnya malam itu. Lita pun menolak dan memilih untuk tidur di mobil. Lita kembali mengecek pesan dari sang kekasih. Ia teringat di mana kala itu ia sudah hamil dan Adrian mengajak untuk menikah. Sayangnya Lita tak mau karena ia masih ingin menggapai mimpinya sebagai desainer. Adrian dan Lita tak ada yang mau mengalah hingga membuat gadis itu frustasi. Lita bersikeras untuk menghilangkan bayi yang ada di dalam kandungan. Mau nikahin kamu. Terus kalau kita nikah semua selesai gitu? Mimpi-mimpi aku berhenti di sini karena anak ini. Lita yang tertidur melihat ada cahaya dari arah depan. Cahaya itu seolah menabrak mobilnya. Lita bergegas keluar dan menemukan mobil dalam keadaan semula seperti baru pertama kali menabrak batu. Sudah jam 10 malam. Ia bergegas menuju ke bengkel Buya yang sebelumnya sudah ia datangi. Lita menggedor dan memberitahu jika mobilnya ditabrak. Adrian kembali menelpon hingga membuat Lita merasa aneh. Yahya meminta Lita untuk menunggu sementara ia akan menyiapkan peralatan. Yahya menjelaskan jika mobil Lita bukan ditabrak, melainkan Lita yang menabrak batu. Gadis itu menjelaskan jika mobilnya tidak jalan sama sekali. Yahya semakin bingung dengan perkataan Lita, jika tidak jalan bagaimana bisa menabrak batu.
Lita pun memberitahu jika tadi Yahya sudah menurunkan mobilnya dengan dongkrak. Kapan? Yahya yang mendengar penuturan justru heran dan mengatakan jika ia tidak melakukan apapun. Terjadi perdebatan di mana Lita meyakini jika ia pernah bertemu dengan Yahya, sementara Yahya meyakini jika mereka baru saja bertemu. Lita pun menjelaskan jika mungkin Yahya lupa karena ia membangunkan secara mendadak. Kan saya juga tadi bangunnya tiba-tiba. Bisa aja bapak yang nggak konsentrasi. Ya, yes. Tak mau terus-terusan berdebat, Yahya pun mengikuti permainan dari Lita. Ketika mereka hendak memindahkan mobil, Lita mempertanyakan pengalaman aneh yang ia rasakan. Yahya sama sekali tak mengerti perkataan dari Lita karena ia memang merasa baru pertama kali bertemu. Lita pun pamit untuk makan di warung indah. Yahya menahannya dan memberitahu jika masakan di sana tidak enak. Lita melangkah pergi sembari mengatakan jika warung indah masakannya enak tak seperti perkataan Yahya. Ketika berjalan melewati bangku kosong, Lita merasakan ada yang aneh. Ia bergegas masuk ke dalam warung dan langsung disambut oleh Nia. Lita kali ini memuji masakan Indah dan memberitahu jika ia pernah makan di sana. Indah terkejut dan meminta maaf karena ia tak ingat siapa saja yang pernah makan di warungnya. Indah memberitahu jika ia sudah berjualan selama 25 tahun dan untungnya belum ada komplain sama sekali. Warung ini buka, aku belum lahir ya. Udah dari SMP. Nia bercerita jika ia sudah berada di warung Bude sejak masih SMP. Lita pun menanyakan cita-cita dari gadis muda itu. Nia memberitahu jika ia ingin pergi ke kota dan membuka warung makan. Lita yang mendengar cita-cita dari Nia pun merasa kagum karena gadis itu masih memiliki keinginan. Ketika hendak pergi, Lita meminta 1 porsi untuk dibungkus. Banyak ini disuruh beliin ya? Montir sempro. Nia yang mendengar hal itu kini merasa kesal dengan Yahya. Indah pun memberi saran agar jangan berhubungan dengan Yahya. Ketika hendak kembali ke mobil, Lita bertemu lagi dengan Budiman. Mas Budiman. Kali ini gadis itu langsung memberikan makanan yang ia bungkus. Lita langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Pria itu justru tertawa dan balik bertanya pada Lita, apa jadinya jika semua keinginan manusia yang ada di bumi terkabul? Menurut pandangan Lita, jika semua itu terjadi, semua manusia akan kehilangan pandangan hidup dan sulit untuk menentukan tujuan hidupnya kembali. Dan sulit untuk menentukan tujuan hidupnya. Budiman membenarkan hal itu. Ia mengungkapkan jika semua orang ingin berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun, Budiman mengingatkan untuk tidak terlalu fokus pada keinginan hingga lupa untuk bersyukur. Lita mempertanyakan hubungan perkataan Budiman dengan apa yang sedang ia alami. Budiman justru memberitahu jika buntut lele adalah akhir yang bahagia. Buntut lele ini adalah akhir yang bahagia. Ia justru mempertanyakan keinginan terbesar dari Lita hingga harus terjebak di persimpangan itu. Lita mengungkapkan jika ia hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Budiman berjalan sembari menjelaskan jika ruang dan waktu yang mereka jalani berbeda. Jika mereka terus berjalan tanpa tujuan, maka persimpangan jalan itu tak akan ada habisnya. Lita heran karena ia berputar-putar di sekitaran tempat itu. Lita mempertanyakan apa yang sebenarnya Budiman inginkan. Pria itu menunjuk Yahya dan menghilang begitu saja. Yahya yang berada di sana kebingungan dan memberitahu jika mobil sudah selesai dan hanya menunggu esok untuk bisa diderek. Lita memberikan makanan yang ia bungkus dari warung indah. Ketika dilihat, nasi dibungkus itu sudah penuh dengan belatung. Astaga. Lita menjelaskan jika ia melihat Indah memasukkan makanan yang baru. Yahya tak menyalahkan Lita karena ia merasa Indah masih menyimpan dendam padanya. Yahya menawarkan tumpangan jika Lita mau menginap di rumahnya. Lita sempat menolak hingga akhirnya ia berubah pikiran. Sesampainya di rumah dari Yahya, Lita melihat 2 foto anak kecil yang ternyata itu adalah Yahya dan kakaknya yang bernama Budiman. Yahya menjelaskan jika mereka berdua sama-sama penggila bola. Bahkan nama yang diberikan sang kakak pun adalah Yahya Marco Samsudin. Marco sendiri diambil dari Marco van Basten. Ketika Lita menebak nama kakak Yahya, pria itu kebingungan karena Lita tahu jika awalnya bernama Bu.
Takut Yahya marah, Lita memberitahu jika ia hanya menebak jika nama bengkel gabungan dari mereka berdua. Yahya menjelaskan jika mereka berdua merantau dari Sumatera dan ikut orang selama bertahun-tahun hingga akhirnya bisa membuka bengkel sendiri. Lita menanyakan keberadaan dari Budiman, namun Yahya enggan memberitahu. Ia meminta Lita untuk tidur di kamar atas. Kecelakaan atau... Kalau kamu istirahat, kau bisa istirahat di atas. Lita yang berada di kamar kala itu mengamati gambar yang ada di galerinya. Cita-cita untuk menjadi desainer pun harus pupus karena ia hamil. Ia bahkan menyesal bertemu dengan Adrian yang telah merusak mimpi dan cita-citanya. Lita mengirim pesan pada Adrian jika ia akan menggugurkan bayi dalam kandungan. Ia merasa memiliki hak atas apa yang ada di dalam tubuhnya. Ketika hendak tidur, Lita mendengar pertengkaran di lantai bawah. Lita yang turun melihat Yahya yang masih muda tengah bertengkar dengan kakaknya. Perempuan itu gak punya masa depan, Bang. Lita yang ketakutan bergegas lari keluar, namun ia ditabrak oleh Yahya yang mengendarai mobil. Lita kembali terbangun di mobilnya yang menabrak batu. Tubuhnya kali ini sudah babak belur. Lita bergegas menuju bengkel dan pergi ke warung Indah. Lita yang baru sampai memberitahu jika kali ini ia datang bukan untuk makan, melainkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang Budiman. Lita menjelaskan jika ia mengalami mimpi berulang di mana ia selalu berurusan dengan Indah, Yahya, dan Budiman. Lita mengaku kebingungan dan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya kini. Mereka sudah bertemu 3 kali, namun Indah sama sekali tak menyadarinya. Ia meminta maaf harus mencampuri urusan pribadi dari Indah. Lita memohon agar ia bisa mengetahui apa hubungan sebenarnya antara Indah, Yahya, dan Budiman. Nia yang berada di sana juga penasaran dengan kisah dari budenya hingga memutuskan untuk tidak menikah. Terlebih, Indah selalu menyimpan makanan yang pada akhirnya dimakan sendiri. Nia memohon pada budenya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak ingin Indah hidup sendirian selamanya. Indah pun akhirnya mau bercerita. Ia menjelaskan jika Budiman dan Yahya adalah kakak beradik yang dulu membeli tanah saudaranya untuk usaha bengkel. Mereka itu kakak adik. Kala itu Budiman membeli sebuah mobil butut yang akan ia gunakan untuk berpacaran dengan Indah melihat jalan tol yang baru. Kala itu Yahya sangat tidak setuju jika kakaknya berpacaran dengan Indah. Indah yang main ke bengkel kala itu mendengar semua percakapan kakak beradik itu. Gak usah so tau, kalau pacaran aja belum pernah. Indah pernah meminta Budiman untuk membawanya pergi dari desa karena di sana harapan untuk hidup enak sangat kecil. Indah mengungkapkan keinginannya untuk bisa akur dengan Yahya. Mereka berdua berbicara empat mata, namun Yahya masih bersikeras jika kakaknya harus berada di bengkel untuk mengembangkan usaha bersamanya. Bengkel itu menurutnya adalah impian mereka berdua. Indah juga mengungkapkan jika dirinya juga punya mimpi. Perempuan juga punya mimpi ya. Harapan perempuan juga perlu diperjuangkan. Salah satunya adalah untuk mengembangkan warung di kota. Beberapa waktu berlalu, Budiman memberikan cincin untuk Indah pertanda ia ingin menjadikan Indah sebagai istri. Budiman mengerti keresahan Indah dan ia tahu jika dirinya menikah dengan Indah hal itu akan berat bagi Yahya. Indah pun mengerti jika bengkel itu adalah mimpi Budiman dan Yahya. Ia pun berniat mengalah untuk membuka warung di desa sebagai sebuah permulaan. Budiman tak setuju dan ia bersikeras untuk tetap mementingkan keinginan dari Indah membuka warung di kota. Indah mempertanyakan kedekatan Budiman dan adiknya. Pria itu memberitahu jika ia dan Yahya seperti teman sehidup mati. Ia tahu jika Yahya lebih pintar darinya, namun Yahya menganggap jika Budiman memberikan kekuatan untuk hidup. Padahal menurut Budiman, adiknya lah yang selama ini memberikan semangat untuk terus menjalani kehidupan. Indah merasa senang Budiman mau memperjuangkannya. Siap, Pak calon suami. Indah yang sudah tua menjelaskan jika itu adalah terakhir kali ia berbicara dengan Budiman. Malam setelahnya, rumah Indah digedor oleh Yahya. Pria itu histeris memberitahu jika Budiman mengalami kecelakaan. Mereka berlari ke tempat Budiman kecelakaan, namun tubuh Budiman tidak ditemukan dimanapun.
Indah bahkan sudah lapor polisi, namun mereka tidak punya cukup bukti untuk menahan Yahya atas menghilangnya Budiman. Ia membuang cincin tunangannya ke dalam sawah. Lita meminta maaf karena telah membuka lama dari Indah. Wanita itu mengaku jika ia tak pernah menutup luka itu seperti warung yang selalu terbuka untuk Budiman. Lita mempertanyakan keinginan Indah saat ini. Sembari menangis, Indah mengungkapkan jika ia hanya ingin bertemu dengan Budiman sekali saja. Setidaknya ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Budiman. Lita menawarkan Indah untuk mengantar ke tempat ia bertemu dengan Budiman. Mereka berdua berjalan di perempatan dan bertemu dengan Yahya. Ia tak tahu tentang Lita sama sekali. Indah mendesak Yahya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Budiman. Indah memaksa karena ia hanya ingin melanjutkan hidupnya lagi. Yahya pun akhirnya bercerita. Kala itu Budiman meminta izin jika ia akan menikah dengan Indah. Yahya tak terima jika Budiman menikah dan meninggalkannya. Yahya yang frustasi pun meminta kakaknya untuk pergi. Budiman langsung melenggang pergi meninggalkan Yahya yang berada di bengkel. Yahya yang menyadari perbuatannya itu bergegas menyusul sang kakak menggunakan mobil. Sayangnya, mobil yang ia tumpangi remnya blong hingga Yahya menabrak Budiman. Ia segera minta tolong pada Indah, namun ketika kembali Budiman telah menghilang. Yahya pun mengaku pada Indah jika ia memang menabraknya. Namun menghilangnya Budiman ia tak tahu sama sekali. Indah tak bisa menerima cerita dari Yahya yang tak masuk akal. Menurut perkataan Budiman, di persimpangan itu tak ada yang jelas antara ruang dan waktu. Ia sudah 3 kali bertemu dengan Yahya dan juga Indah. Yahya tak percaya, namun Lita membuktikan dengan mengatakan asal-usul nama dari Yahya. Budiman kala itu memberitahu jika simpang itu bisa mewujudkan doa dan keinginan yang kuat. Tanpa rasa rindu ingin bertemu dengan abangmu, Yahya. Yahya menunjukkan cincin pertunangan Indah dan Budiman. Yahya menyadari kesalahannya di masa lalu. Andai saja ia membiarkan Indah dan Budiman menikah, maka abangnya masih akan hidup. Mereka berdua saling memaafkan, di mana Indah memakai cincin itu. Ia seolah kembali ke 25 tahun yang lalu. Indah bertemu dengan Budiman di persimpangan jalan. Indah mengajak sang kekasih untuk pulang bersama atau ia yang akan tinggal bersama dengan Budiman. Namun sayangnya, dunia mereka kini berbeda. Budiman meminta Indah untuk menyebutkan keinginan kuat yang selama ini dipendam. Indah pun memberitahu jika ia hanya ingin mengikhlaskan kepergian dari Budiman. Aku ingin mengikhlaskanmu. Pria itu pun meminta Indah untuk melakukannya dan menjalani sisa kehidupan di dunia. Indah pun menghilang diiringi kenangan masa lalu bersama dengan Budiman. Kini giliran Yahya yang bertemu sang kakak. Yahya meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Budiman mengakui jika semua itu adalah salahnya. Ialah yang membeli mobil. Kala itu keinginan terbesar Budiman adalah sang adik terhindar dari masalah ketika menabraknya. Namun ia tahu jika itu adalah keinginan yang salah. Budiman tahu jika ia tak mengucapkan itu, maka adiknya bisa hidup lebih baik lagi. Yahya dan Budiman pun muncul di hadapan Lita. Yahya memperkenalkan Budiman dan memberitahu jika mereka hanya mempunyai satu sama lain. Budiman menjelaskan jika mereka berdua adalah anak yang dibuang dan berada di panti asuhan sejak kecil dulu. Mereka berdua adalah anak yang tidak diharapkan untuk lahir dan hanya memiliki satu sama lain. Kami berdua anak yang dibuang, Nona. Kami tidak diharapkan untuk lahir. Mendengar hal itu, Lita menjadi sadar dengan keinginannya untuk membuang bayi dalam kandungan sebelum mengalami kecelakaan. Lita menyesal dan mengatakan jika ia tak menginginkan apa yang diucapkan. Lita kala itu berkeinginan membuang bayi dan menabrak sosok Budiman hingga berakhir mobilnya terperosok. Bukan itu yang saya inginkan. Angin tiba-tiba berhembus di mana Lita mengungkapkan keinginan yang baru. Lita pun kembali tersadar dalam mobil. Kini ia ditolong oleh warga sekitar. 6 bulan kemudian Lita sudah menikah dengan Adrian dan hamil besar. Ia datang ke tempat kecelakaan itu untuk melihat keadaan. Lita dan Adrian makan di warung Indah. Lita menyadari jika kini tak ada piring yang disiapkan untuk Budiman. Enggak, Mas.
Sebelum pergi, Lita menanyakan kabar Budiman dan juga Yahya. Nia bergegas mengalihkan perhatian. Ia memberitahu Lita jika bundanya terobsesi dengan Budiman dari sebelum ia lahir. Namun dalam setengah tahun ini Indah tiba-tiba lupa dengan pria bernama Budiman itu. Lita mendatangi bengkel Yahya, namun tempat itu sudah tutup. Warga menuturkan jika dulu memang ada bengkel, tapi waktu itu ia masih SD. Sejak kapan? Sejak saya masih SD, Mbak. Lita sedikit bingung, namun ia tak merasa heran sama sekali. Ketika lewat di perempatan, Lita mengalami pendarahan. Saat melahirkan, Lita teringat keinginan barunya di mana ia ingin mereka bertiga selamat. Lita pun melahirkan bayi kembar yang memiliki tanda seperti Budiman dan Yahya. Kami berdua anak yang dibuang, Nona. Kami tidak diharapkan untuk lahir. Sampai akhirnya kami memiliki satu sama lain. Dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketarik.